warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Indasari dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang zabihah atau penyembelihan. Penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udhiyah, azab, dan az-zakah. Zabaih adalah bentuk jamak dari zabihah yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Secara terminologis ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih sesuai dengan perbedaan tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat besar yang terletak di bagian samping leher. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian bawah leher atau al-haq, atau di bagian bawah leher labah, atau di situasi yang tidak memungkinkan dilakukan penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman di bagian mana saja dari tubuh hewan itu. Selanjutnya adalah dasar hukum penyembelihan. Dasar hukum penyembelihan terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Dasar hukum penyembelihan yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya adalah syarat penyembelih. Yang pertama itu berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil mencapai usia tamyiz. Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya anak menginjak fase tamyiz ketika dia sudah berumur 7 tahun. Yang kedua, penganut agama Samawi. Yang dimaksud penganut agama Samawi adalah kaum muslim dan ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Yang ketiga, tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. Yang keempat, adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Selanjutnya adalah syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, tajam dan bisa memotong. Yang kedua, selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang. Berikutnya yaitu syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Yang kedua,
Memotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Selanjutnya, sembelihan yang sesuai syariat. Syekh Abdul Aziz bin As menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai dengan syariat ada 3 keadaan. Yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan. Meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi. Selanjutnya adalah hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah. Yang kedua, hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Yang ketiga, membaca takbir setelah membaca basmalah. Yang keempat, menyebut nama sohibul kurban ketika menyembelih. Yang kelima, berdoa agar Allah menerima kurbannya. Yang terakhir yaitu tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki binatang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan secara perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan kasih khusus makanan. Yang terakhir, jaga kebersihan daging kurban. Sekian penjelasan tentang zabihah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.